asal sekolah dari SMKN 1 Bali. Saat ini saya adalah peserta upskilling dan reskilling berstandar industri yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis Pariwisata tahun 2024 Angkatan 4. Baiklah. Video yang akan saya demonstrasikan ini yaitu tentang pengelolaan aset. Selamat menyaksikan. Sekarang saya akan menerima email masuk dan kemudian mengirim email kepada kolega. Kita buka browser, kemudian kita klik Gmail, kemudian kita buka Gmail. Masih proses. Nah, saya akan melihat email masuk yang ada di email saya. Nah, ini surat-surat masuk yang ada di email saya yang dikirim oleh perusahaan mitra. Kemudian saya akan mengirim email kepada rekan bisnis atau mitra perusahaan perihal surat penagihan barang kepada Sidik Kreatif Indonesia surat penagihan. Kita lampirkan file. Kita cari suratnya. PT Sidik Kreatif Indonesia sudah ketemu. Nah, ini sekarang suratnya akan saya kirim kepada PT Sidik Kreatif Indonesia. Sekarang kita lihat di folder terkirim. Nah, folder atau email sudah saya kirim kepada PT Sidik Kreatif Indonesia. Saya akan mengunduh dan kemudian saya cetak surat masuk yang masuk ke email saya. Kita buka kotak masuk dan ini ada beberapa email dari rekan-rekan bisnis dari Anissa Dimas menawarkan surat penawaran. Kita unduh saja langsung. Sudah ada di device unduhan, nanti kita cek. Kemudian kita download lagi. Dari Panya Sapitri perihal surat lamaran kerja, kita download lagi. Sudah ada di device unduhan, kemudian kita klik kotak masuk lagi. Dari Ibu Dwi Martina, surat konfirmasi pesanan. Oh, ini nanti menunggu balasan. Kita cari lagi suratnya. Dari Ibu Titin. Nah, ini surat keluhan, kita download. Nah, surat-surat ini akan saya cetak kemudian.
Dan ini adalah beberapa surat yang tadi sudah saya unduh, sudah masuk di device unduhan. Sekarang akan saya cetak. Nah, ini surat dari penawaran dari PT Kurnia Jaya Furniture. Ini akan saya cetak. Sudah tersambung ke printer, tinggal diklik cetak. Coba untuk mencetak surat keluar. Surat sekali ini saya akan tujukan kepada PT Maulana Steel Group. Kita buka suratnya. Ini adalah surat penagihan dari PT Misli Painting kepada Ibu Titi Mariati MM PT Maulana Steel Group. Kita print. Sudah. Saya sudah membuat buku agenda, surat masuk dan buku agenda, surat keluar masing-masing 10 buah. Ini dia buku agenda suratnya. Saya akan mencontohkan satu saja masing-masing untuk buku agenda surat masuk dan surat keluar. Di sini ada surat masuk dari PT Ahmad Jaya Tech yang beralamat Jalan Raya Garut, Tasik nomor 435, Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut, dengan nomor surat 095 SPM AJ 7 2024. Ini surat masuknya dari Ahmad Jaya Tech, nomor surat tanggal 13 Juli tahun 2024, tanggal terimanya 16 Juli tahun 2024, perihal pesanan barang, kemudian dengan kode arsip PM0304. Nah, ini contoh penulisan surat agenda masuk. Kemudian sekarang contoh penulisan surat agenda keluar. PT Misli Painting mengirim surat kepada manajer operasional PT Mitra Mandiri IT perihal keluhan instalasi kepada manajer operasional PT Mitra Mandiri IT pada tanggal 3 Juli tahun 2024 dengan nomor surat 101 MPT 7 2024 101 MPT 7 2024 benar. Kemudian keluhan instalasi dengan nomor arsip PM0504. Nah, ini contoh penulisan dari buku agenda surat keluar. Saya sudah mencatat semua surat masuk ke dalam lembar disposisi. Ini adalah lembar disposisi dari perusahaan Misli Painting. Yang pertama dari PT Ahmad Jaya Tech. Sifatnya penting, kode AH, tanggal surat 13 Juli 2024, nomor 095-SP-AJ-7-2024, asal PT Ahmad Jaya Tech, isi ringkasan pesanan barang. Instruksi harap ditindaklanjuti, diteruskan kepada marketing. Sudah digunakan harap segera dikembalikan kepada arsiparis tanggal 21 Juli tahun 2024. Nah, ini
contoh form lembar disposisi surat masuk yang sudah saya buat. Sebanyak 10 surat. Sekarang saya sudah membuat kartu indeks untuk surat masuk. Kita deskripsikan satu surat saja dari PT Ahmad Jaya Tech, kodenya AH. Nomor surat 095-SPM-AJ-7-2024. Kita cek suratnya dari Ahmad Jaya Tech, benar nomor surat. Kemudian tanggal surat 13 Juli tahun 2024, 13 Juli tahun 2024, benar. Perihal pesanan barang, kemudian kode surat PM0304 yang sudah kita catat tadi di buku agenda surat masuk. Kita lihat buku agenda surat masuk PM0304, benar sama. Nah, ini adalah contoh dari kartu indeks surat masuk sebanyak 10 buah. Sekarang saya sudah membuat daftar klasifikasi surat sistem subjek, terdiri dari masalah utama, submasalah, dan sub-submasalah. Masalah utamanya pemasaran PM ini sebagai masalah primer, kemudian submasalah PM01 permintaan penawaran, PM02 penawaran, PM03 pesanan, PM04 pengiriman pesanan, PM05 pengaduan, PM06 penyelesaian pengaduan. Ini masuk ke dalam masalah sekunder. Kemudian sub-sub masalah ada PM0101 ATK, PM0102 mesin kantor, PM0103 perabot kantor, PM0104 barang. Nah, ini masuk ke dalam masalah tersier. Nah, ini daftar klasifikasi sistem subjek ada 5, ada pemasaran, kepegawaian, keuangan, umum dan sarana dan prasarana. Sekarang saya sudah membuat satu folder yang berisikan arsip digital. Nah, ini surat masuk dan surat keluar. Kita buka surat masuk. Nah, ini yang ada di surat masuk adalah folder-folder untuk permasalahan primer. Ada pemasaran, kepegawaian, keuangan, umum, sarana dan prasarana. Nah, kita buka. Nah, ini adalah permasalahan sekunder yang ada di pemasaran. Ada PM01 permintaan penawaran, PM02 penawaran, PM03 pesanan, PM04 pengirim pesanan, PM05 pengaduan, PM06 penyelesaian pengaduan. Ini adalah folder untuk permasalahan sekunder. Kemudian kita buka permasalahan sekunder PM01 permintaan penawaran. Nah, di sini berisikan permasalahan tersier. Di antaranya PM0101
alat tulis kantor PM0102, mesin kantor PM0103, perabot kantor PM0104, barang. Nah, ini adalah permasalahan tersier. Ini sekunder dan ini primer. Saya sudah membuat daftar cek penerapan K3 perkantoran pada penyimpanan arsip manual. Yang pertama, terdapat kebijakan umum mengenai K3 ruang arsip, ada. Yang kedua, terdapat rak penyimpanan arsip yang aman, ada. Yang ketiga, jarak antar rak cukup lebar dan nyaman, ada. Area penyimpanan terbebas dari barang-barang yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan, ada. Tersedia alat bantu seperti tangga atau lift dalam kondisi baik, ada. Petugas penyimpanan arsip dilengkapi dengan perlengkapan perlindungan pribadi seperti sarung tangan saat mengangkat arsip, ada. Arsip diberi label dengan jelas sesuai dengan kode klasifikasi, ada. Label tidak mudah luntur atau rusak agar informasi tetap terbaca, ada. Dilakukannya inspeksi berkala terhadap kondisi rak penyimpanan untuk mendeteksi kerusakan, ada. Ruang penyimpanan selalu bersih dari debu dan kelembaban yang dapat merusak arsip, ada. Saya sudah membuat daftar cek penerapan prosedur keamanan pada penyimpanan arsip digital dan manual. Yang pertama, terdapat kebijakan umum mengenai K3 arsip digital, ada. Sistem penyimpanan digital dilengkapi dengan firewall dan antivirus yang terkini. Terdapat kebijakan akses arsip digital yang ketat. Pencadangan data dilakukan secara berkala dan disimpan di lokasi yang terpisah, ada. Proses pencadangan data dijalankan secara otomatis dan berhasil diverifikasi, ada. Peran dan izin akses pengguna dalam sistem penyimpanan digital telah ditetapkan secara jelas, ada. Hanya staf yang berwenang yang memiliki akses penuh ke data sensitif, ada. Kebijakan retensi data telah ditetapkan dan diterapkan secara konsisten, ada. Data yang sudah melewati masa retensi dihapus sesuai kebijakan yang telah ditetapkan, ada. Kemudian daftar cek penerapan prosedur keamanan pada penyimpanan arsip manual. Pertama, pastikan area penyimpanan arsip hanya dapat diakses oleh staf yang berwenang, ada. Gunakan sistem kunci atau akses untuk membatasi akses ke area penyimpanan, ada. Catat dan pantau semua entry dan keluar dari area penyimpanan, ada. Pasang kamera pengawasan CCTV di area yang sensitif dan rawan, ada. Lakukan pengawasan secara rutin dan simpan rekaman pengawasan selama periode tertentu, ada. Gunakan lemari arsip yang dapat dikunci untuk menyimpan dokumen penting. Kemudian letakkan lemari di tempat yang tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berwenang, ada.